Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku yang Bapak sayangi, anak-anak yang senantiasa mempunyai kecerdasan, ilmu pengetahuan, dan mudah-mudahan pertemuan kali ini akan membawa keberkahan dan memperoleh ilmu yang bermanfaat buat kalian. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali mempelajari yaitu indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, sebelum kita melanjutkan ke pokok permasalahan kita, Bapak senantiasa mendoakan kepada kalian untuk senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga bisa mengikuti mata pelajaran atau materi yang telah diberikan. Dan bagi teman-teman kalian yang kebetulan sedang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh supaya bisa mengikuti pelajaran. Salat berjamaah adalah salat yang dilakukan oleh orang Islam dalam menghadapi kewajibannya untuk melaksanakan kewajiban perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Masjid merupakan tempat beribadah umat Islam. Di masjid mereka saling berdekatan, bertatapan, berjabatan tangan, dan berpautan hati demi mewujudkan semangat buah Islamia, semangat persatuan yang telah dijalin. Rasa persatuan yang dijalin itu merupakan suatu keindahan yang didasari dengan kebersamaan, yaitu mereka sholat berjamaah yang dipimpin oleh satu imam dan yang lainnya adalah menjadi makmum dengan gerakan yang sama, menghadap kiblat yang sama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kalian apa itu sholat berjamaah? Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama satu tempat, yang satu menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Sholat 5 waktu yang kita lakukan sangat diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri atau munfarid. Dan kalian perlu tahu bahwa hukum sholat wajib berjamaah itu adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan, ditekankan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan sebagian para ulama, hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Nah, dalam hal ini ada beberapa keutamaan daripada sholat berjamaah itu sendiri dibandingkan sholat sendiri atau sholat munfarid. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan 27 derajat pahala orang yang sholat berjamaah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, An ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tabdulu ala salatil fadzi bisab'in wa isrina darajat, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anakku yang Bapak sayangi, keistimewaan lain bagi orang yang melaksanakan sholat berjamaah adalah akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Sebagaimana hadis Rasul yang berbunyi, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqulu man shalla fi masjidin jama'atan arba'ina lailatan la tafutuhu rak'atul ula min salatil isya kataballahu lahu biha itqam minan nar, rawahul Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda,
Barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat Isya, maka Allah membebaskan baginya dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Nah, syarat sahnya sholat berjamaah itu adalah yang pertama adanya imam. Tentu saja itu perlu ada imam. Yang kedua makmum yang berniat mengikuti imam. Kemudian yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Dan yang keempat, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Artinya sama-sama. Misalkan sholat maghrib, makmumnya juga sholat maghrib. Tidak ada perbedaan. Adapun kedudukan imam dalam sholat berjamaah sangatlah penting. Dia akan menjadi pemimpin seluruh jamaah yang mengikuti dia. Sehingga untuk menjadi imam, ada syarat tersendiri. Bukan sembarangan untuk menjadi imam. Adapun syarat yang dimaksud untuk menjadi imam itu adalah mengetahui syarat rukun sholat. Serta perkara yang membatalkan ibadah sholat berjamaah itu. Yang kedua, fasih dalam membaca Al-Quran. Makhrajul tajwidnya juga pas. Betul? Yang ketiga, berakal sehat. Tidak mungkin orang gila bisa menjadi imam. Yang keempat adalah baligh. Artinya sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu tanda orang yang baligh adalah dalam hukum Islam sudah pernah mengalami bermimpi. Yang selanjutnya adalah berdiri pada posisi paling depan. Imam pasti di depan, tidak mungkin di belakang, di tengah. Kemudian seorang laki-laki yang menjadi imam itu adalah laki-laki. Qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki dan perempuan boleh jadi imam kalau makmumnya itu terdiri perempuan saja. Tidak ada laki-laki jamaahnya. Boleh jadi imam perempuan, tetapi makmumnya hanya perempuan saja. Tetapi kalau imam laki-laki, boleh diikuti oleh makmum laki-laki dan makmum perempuan. Itu bedanya. Selanjutnya adalah tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Imam itu tidak bermakmum kepada orang lain. Ya. Sedangkan syarat-syarat menjadi makmum adalah sebagai berikut. Makmum berniat mengikuti imam. Kemudian mengetahui gerakan sholatnya imam. Dan yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam. Tidak berbeda tempat. Posisinya di belakang imam. Dan hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Tidak berbeda sholatnya. Anak-anakku yang berbahagia. Nah, dalam pelaksanaan ibadah sholat berjamaah, kadang kita melihat ada orang yang menambah rakaatnya. Atau ketinggalan rakaatnya. Dan itu disebut adalah masbuk. Makmum yang masbuk ini ada terbagi dua, ya. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surah Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Lawan katanya adalah makmum muafik, yakni makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Jadi ada makmum masbuk dan ada makmum muafik. Yang masbuk adalah makmum yang ketinggalan rakaat, yang muafik adalah yang tidak ketinggalan rakaat dari awal sampai akhir dia bersama imam. Jika kalian dalam kondisi ketinggalan berjamaah seperti ini, perlu kecermatan dalam tata cara menghitung jumlah rakaat untuk melaksanakan atau menambahkan ketinggalan rakaat itu sendiri. Nah, adapun halangan bagi sholat berjamaah adalah satu, apabila hujan yang mengakibatkan susah untuk menuju ke tempat sholat berjamaah, angin kencang yang sangat membahayakan Anda itu tidak dipaksakan untuk berjamaah. Sakit yang mengakibatkan susah untuk berjalan menuju tempat sholat berjamaah, kemudian sangat ingin buang air besar atau buang air kecil, jangan dipaksa untuk mengikuti sholat berjamaah. Karena kalau ditahan itu membuat kita berpenyakit, mengganggu kesehatan kita. Dan seterusnya adalah yang kelima adalah karena baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan seperti bawang, pete dan jengkol. Ini mengganggu ibadah sholat berjamaah.
Oleh karena itu adalah halangan bagi orang sholat berjamaah itu boleh dilaksanakan dengan sebab-sebab yang telah disampaikan berikut ini. Anak-anakku yang berbahagia, mudah-mudahan keterangan yang singkat ini bisa menambah wawasan buat kalian semua. Dan kalau kurang jelas bisa dipertanyakan melalui grup WA, Classroom, SMS, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dan di samping kalian membaca bukunya, juga kalian bisa memahaminya dengan bijaksana. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pokok bahasan berikutnya, tata cara sholat berjamaah. Dan pada pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.